Gua mungkin laki-laki bucin ya. Baru lagi nih, baru lagi. Datengin langsung udah. Gini mas, saya tipe orang kalau datengin langsung itu kan rumahnya dia ya. Ketika saya datang tiba-tiba diusir, saya bisa di yang enggak kan perlakuan tidak menyenangkan atau apa. Walaupun itu tidak mungkin ya, tapi ketika orang yang saya datangi tidak nyaman, itu akan bahaya buat saya. Lebih baik kalau memang saya diizinkan, saya akan datang detik itu juga. Berarti takut dong? Bukan takut mas. Saya menghargai kondisi Salsa masih dengan kekecewaan yang luar biasa. Karena 4 tahun 2 bulan kita biasanya masuk pintu rumah itu welcome gitu, nggak ada rasa gimana. Tapi karena kondisi seperti ini ya, saya harus kasih waktu dia untuk menenangkan diri dulu. Apa yang membuat dia mengambil keputusan seperti ini? Pasti ada kekecewaan besar. Ketika kekecewaan itu masih besar, mau diajak ngomong apapun juga tidak akan bisa sesuai harapan kita. Tapi bicara juga sama Mama Is. Oh iya, kalau Mama Is, Papa Andri, saya kontak dan luar biasanya saya salut Mama Is, Papa Andri itu adalah sosok orang tua angkat saya yang saya anggap di Jakarta, orang tua saya di Semarang. Beliau menganggap saya seperti anaknya sendiri, ceritanya sudah kakak. Ada solusi dari mereka? Solusi dari mereka, biarkan kakak tenang dulu. Kakak pasti kecewa dengan kondisi ini, mungkin ya, itu perasaan dia. Ketika memang sudah tenang, kalian bisa komunikasi dengan baik. Artinya lu nunggu sinyal. Yang perlu diingat, Mama Is menerima saya kapanpun mau datang ke situ. Tapi kalau memang Salsa belum menerima, ya lebih baik jangan dulu daripada nanti ada konflik, maksudnya tidak diinginkan. Berarti sama Salsanya banget ya? Masalahnya ya. Ya maksudnya nggak ada konfliknya sama Salsanya? Yes. Karena kan Salsa adalah pasangan saya ya kemarin ya. Ya sampai sekarang juga saya juga belum ada putus di saya ya. Oke. Gitu, jadi ya masih ada gap di situnya. Tapi Berarti- saya jujur, saya masih pengen memperbaiki keadaan ini. Karena apa? Lebih baik kita mempertahankan daripada mencari yang baru. Banyak orang cerai masih bisa rujuk kembali. Banyak orang putus masih bisa kembali lagi. Banyak orang salah masih bisa memperbaiki lagi. Nah, saya berharap kesempatan itu datang ke saya. Berarti bisa dibilang Salsa ngambil keputusan kayak gini gara-gara ya kerjaan lu kemarin ya bang ya? Misal Ya, ada penyesalan juga. ini bang. Gimana ya? Kalau gara-garanya apa saya juga belum tahu mas. Karena belum tahu ya. Kalau memang itu spekulasinya adalah gara-gara itu, Bisa jadi. mungkin ya. Saya menyikapinya seperti ini. Saya melakukan suatu hal yang baik, bukan melanggar hukum, tapi diterima ternyata negatif. Ya, ini adalah hal yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau itu dibilang nyesel, tentunya ada penyesalan pasti ada. Kenapa dengan keadaan kayak gitu gue harus kehilangan orang yang biasa gue telepon bangun tidur mau tidur gitu. Jujur nyesel, tapi bukan nyesel karena edukasinya ya, bukan, tapi nyesel karena keadaan ini kenapa Doni. yang buat saya nyesel adalah bukan karena saya bicara konten anjay tadi, bukan, tapi saya nyesel adalah kenapa keadaan ini terjadi. Itu aja, karena pasangan saya nggak masalah dihujat di banyak orang di sosial media, karena itu adalah kehidupan sosial media. Yang saya bermasalah adalah kehidupan nyata saya jadi ada yang hilang satu. Ketika si Salsa bilang putus, kenapa Yes. Mas Lutfi masih mempertahankan? Selayaknya orang pasangan harusnya mendukung lah kalau ketika orang ingin move on. Tapi kenapa ditinggalkan? Ya, itu dia mas, saya nggak tahu. Di saat saya perdana ngalamin keadaan jatuh ke lubang ya, bisa bilang ya, jatuh ke lubang, kenapa dia tidak ada di samping saya, setidaknya mengulurkan tangan dia untuk bangkit lagi di keadaan yang di atas gitu. Makanya saya masih berusaha, walaupun saya keluar dengan lubang, dari lubang itu sendiri berusaha, saya akan tetap datangi dia karena nggak bisa dibohongin mas. Hati ketika memang sudah saya sudah tulus, apapun dia akan coba lakukan untuk mempertahankan. Walaupun dia baikan ya. Walaupun dia baikan. Thank you. Kalau sampai jalur kuning sudah melengkung, baru gua tutup. Kita bakar nggak Bu Ika ya? Apa? Jangan. Enggak. Wih, akhirnya Mama Is ngasih wejangan gitu sih ke lu setelah adanya masalah ini. Wejangan paling luar biasa adalah ini pelajaran terbaik buat kamu Lucy. Kamu di dunia entertain, kamu tahu sekarang, orang sudah tahu, kamu tinggal bagaimana kamu bawa arah ini.
mau yang kemana? Kamu yang positif atau ke sensasi lagi? Kamu tentukan. Itu pelajaran dari Mama Is. Tapi hubungan kamu sama Devano sendiri gimana? Kan Oh, pernah oke. nyindir kamu tuh. Semenjak kejadian yang waktu itu, saya sempat chat dengan Ade. Saya bilang, Ade, maafin kalau dia kalau apa yang ada rasa tidak nyaman atau apa, minta maaf. Dan Devano membalas dengan, ya Kak, sama maafin Ade juga ya tentang postingan itu. Gitu ya, intinya kasih kesempatan Kak Lutfi untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi si Salsa beliau sendiri ngaku pacaran tuh banyakan susahnya, banyakan kecewanya daripada senang. Parah. Mas tolong. Salsa bilang pacaran dengan saya banyak kecewanya daripada senangnya. Kalau kecewanya banyak, kemarin-kemarin udah putus, Mas. Logikanya ya, Mas. Orang bisa bertahan 4 tahun 2 bulan, itu lebih banyak senangnya atau susahnya sampai 4 tahun 2 bulan gitu. Menurut kalian gimana? Seneng dong. Seneng dong. Iya kan? Kalau banyak susahnya, kecewanya sebulan udah ditinggal. Kita nggak sampai ke Semarang waktu itu. Aku nggak sampai ke Indramayu. Kita nggak sampai ke Kalimantan waktu itu. Sampai ke Thailand. Sampai ke Thailand. Berarti senang semua ya. Senang Sampai ke terus. Bali ya kan? Lo tapi kan ini lo ditinggal, lagi ada masalah terus ditinggal, lo jadi stres terus. Oh, oke. Tanya yang bagus banget. Enggak. Kan cowok gitu. Enggak lah, siapa? Langsung nyari gitu, langsung nyari. Gue buka kacamata karena mata nggak bisa bohong. Nah. Kayak gitu ya. Nah, gue buktiin nih. Mabok itu kan. Enggak. Jadi gini. Selama hampir tanggal 32 sampai sekarang tanggal berapa ya? 21 berarti berapa? 19 hari. 19 hari. Alhamdulillah gue tidak melampiaskan rasa kegelisahan gue ke hal yang negatif. Tapi tidak dipungkiri kalau setiap gue mau tidur dan gue bangun tidur, gue mencari Salsa. Banyak orang berusaha Fik, udahlah Fik, obat wanita adalah wanita, obat laki-laki adalah laki-laki kecewanya. Tapi gue bilang, no, gue belum ada kata putus bro. Ketika gue bilang gue meladenin orang yang lain, ternyata ini nggak putus, wah nyesel banget gue. Sampai detik ini gue masih tidak membuka hati manapun. Saya pengen ketemu apapun keputusannya. Bisa balik, alhamdulillah. Tidak bisa balik, ya gue hargai, tapi tetap muka. Karena janji gue sama dia pada saat pacaran adalah saya tidak akan pernah selingkuh. Tidak akan pernah selingkuh. Kalau selingkuh, lu boleh putusin gue lewat telepon, kapanpun. Karena itu kesalahan gue, berarti gue menduakan lu. Tapi ketika itu tidak saya lakukan, lebih baik kita ngomong biasa kan? Itu aja sih. Hak dia untuk memutuskan ada di dia. Makanya lu sampai kata Raffi sampai nangis-nangis ya. Gitu. Bener gak tuh? Raffi Ahmad ini yang ngomong, kita mah. Gue nggak tahu pas. Gue sempat ada. Kita mah nyepin doang. Gue sempat telepon Salsa Bukan itu gitu, Bang. sebelum tanggal 2. Memang teleponan. Sebelum kita ngobrol break. Sebelum tanggal 30 Agustus kita teleponannya. Gue nggak tahu di situ ada Raffi Ahmad apa enggak. Gue nggak tahu. Tapi memang ya ketika kita sekuat apapun laki-laki ketika urusan hati itu adalah titik kemalan laki-laki. Tapi benar berarti nangis pada saat itu. Pas saat telepon. Ya ada momen yang memang gue rasain nangis. Bener. Makanya itu pernah nangis. Apa? Alasannya kenapa lo sampai akhirnya harus membuang air mata lo gitu? Gua nggak mau kehilangan kekasih gua. Gue mungkin laki-laki bucin ya. Baru lagi. Judul nih. Gue bilang orang bucin apa sih, ternyata gue merasakan. Ya. Gue laki-laki harusnya. Gue pinjemin baterai mau. Oke. Gila bucin mati. Nah, Terus orang bilang bucin apaan sih gitu, tapi ternyata gue ngerasain sekuat-kuatnya laki-laki di luar segarang-garangnya laki-laki sekelas mungkin petarung McGregor, dia cuma punya satu titik lemah, hati. Entah itu orang tua, entah itu keluarga atau pasangan. Lutfi, tapi apa yang membuat kamu cinta banget sama si Salsa? Wah, itu pertanyaan yang gue harus buka kamus 4 tahun 2 bulan Bang. Karena rasa cinta itu, ini jujur loh, gue seminggu pertama gak ada rasa sama Salsa. Karena kan baru kenal di lokasi, gue nggak tahu Salsa ternyata anaknya Mama Is. Setelah 2 minggu gue kenal dia, Mama Is datang ke lokasi, kita cinlok itu.
oh alah ternyata anaknya Diva Mama Is. Gue berangkat suka dengan dia, belum tahu background dia siapa. Itu sih. Oke? Ya. Apa nih? Terakhir, Yes. kalau Salsa dikabarin dekat sama cowok lain gitu, lo nyesek gak sih? Waduh emang iya. 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 Memet parah nih, Memet nih. Rido gimana? Oh, kalau Rido, gue bisa bilang kalau Rido itu memang mantannya dia. Tapi itu dianggap Mama Is adalah anaknya dia karena anak asuhnya. Karena kemarin waktu ke Bandung juga ada gue loh. Ada gue kalau Rizky itu nikah, kita datang menikahkan, walinya adalah Mama Is keluarga. Dan setahu saya Rido juga punya pacar ya. Setahu saya ya, karena gue pas di Bandung itu melihat sendiri siapa orangnya. Mungkin kalian tahu. 2 bulan itu bukan waktu yang pendek. Kita kenal secara langsung, kita pernah kerja bersama, kita pernah pergi bersama, kita pernah keluar kota bersama. Bahkan kita selalu teleponan di saat kita mau tidur maupun kita sudah bangun. Masalah akan selalu ada di hidupmu dan hidup kita. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Tolong, aku minta tolong sama kamu. Apakah iya kamu mengakhiri semua ini dengan cara tidak tatap muka dengan aku? Mohon kasih kesempatan aku untuk menjelaskan ini, memperbaiki ini. Kalau tidak bisa, tinggalkan aku secara langsung, biar aku bisa membuka hati juga untuk orang lain dan kamu juga bisa membuat